misalnya si Fulan di sanjung orang, padahal itu baik bener misalnya, baik bener, tapi ada yang nyanggung juga, itu baik. Apa Iya. yang harus ditanggapi oleh si Fulan itu apa? Seneng apa bangga, apa harus menyebut nama Allah, apa bagaimana gitu? Baik, memang sebaiknya kita kalau menyanjung orang, ya, memuji orang itu dengan kelebihan-kelebihannya, sebaiknya tidak di hadapannya. Kita hanya berkomunikasi dengan orang-orang yang lain tentang orang itu. Kalau sampai ke telinganya, mudah-mudahan dia bisa lebih kuat. Tapi kalau langsung menusuk, disampaikan kebaikan itu kepada dirinya, kadang-kadang orang itu, ya kalau ibu-ibu istilahnya ini contoh dalam bentuk lain, ibu-ibu dibilang sama ibu-ibu dibilang cantik, itu pulang langsung ngacak di rumah itu. Kan gitu ya, karena dia ada rasa itu begitu. Nah, kita pun sebagai orang beriman itu ada yang kita khawatirkan itu. Setan pun, ini setan menggoda kita. Dari awalnya kita tadi mau bangun subuh, dicegah supaya tidak mau bangun. Kalau akhirnya kita bangun dan akhirnya kita pergi ke masjid, akhirnya kita sholat, goda setan lain. Setan akan memuji kita. Bisikan itu masuk dalam hati kita, kata-kata, kamu memang yang paling soleh, kamu memang yang paling bagus, kamu memang yang paling kuat imannya. Itu disanjung kita oleh setan. Dan kalau sampai itu meninggikan, ya, diri kita jadi punya fakhr, ya, bukan fakhr terhadap sebab agama, ya, kebanggaan terhadap diri sendiri, akhirnya menganggap orang lain di bawah kita, melemahkan kita, kita lemahkan. Itu yang berbahaya, karena nanti kita bisa sampai kepada sikap takabur yang intinya adalah ghamtun nas, ya, kita merendahkan orang lain, dan batul haq, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi ada potensi orang kalau disanjung seperti itu berlebihan, maka dia akan punya sikap takabur, sikap sombong yang intinya adalah merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Nah, itu yang dikhawatirkan untuk ke sana. Jadi kalau kita lihat orang yang memang mampu, ya mungkin sesekali tidak apa-apa. Tapi kalau dia tidak mampu, secara tidak langsung kita menjatuhkan orang itu. Makanya kita berhati-hati tidak menyanjung berlebihan. Ya mungkin sekali tidak mengapa, tapi jangan berulang-ulang. Nah, itu membuat orang itu nanti jadi lupa diri, itu begitu. Ali, saya ada catatan ini. Supaya kita bisa mencapai hati yang salim, ya, ini barangkali terkait dengan pertanyaannya, walaupun pertanyaannya lebih spesifik kepada bagaimana kita bisa melihat orang itu berubah sekali tapi kemudian berubah lagi, ya, tidak seperti yang diharapkan. Buat diri kita pun, ya, sebetulnya ada kiat untuk mencapai qalbun salim ini. Yang pertama, senantiasa berdoa kalimat ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa dari Nabi yang kita tahu hati ini suka berubah-ubah, berbolak-balik. Kadang baik, kadang buruk, kadang iman, kadang kita maksiat, fasik, bahkan menjurus kepada kekafiran, kemusyrikan. Maka doa yang banyak ini, dan gak apa-apa boleh dibaca dalam sujud, karena ini dibaca oleh Rasulullah SAW. Ya, doanya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, menjaga diri dari lingkungan pergaulan. Jadi kita harus hati-hati dalam bergaul, dalam berkomunitas, teman-teman. Kalau teman ini lebih banyak, ya, kongko-kongkonya daripada perbuatan solehnya, perbuatan baiknya, ya, ke masjidnya ataupun ibadahnya, dia lebih banyak di kafenya misalnya istilahnya. Nah, itu kita harus hati-hati, apalagi lebih banyak urusan-urusan yang lain. Kemudian yang ketiga, memperbanyak
ya atau memperdalam ilmu, terutama ilmu agama. Orang itu harus bertambah ilmunya, ilmu apapun, ilmu sosial, ilmu tentang kejiwaan, ilmu tentang kepribadian seseorang, ya, termasuk ilmu agama. Ini juga dia hendaknya memperdalam, karena itu akan membuat dia punya wawasan dan membuat dia bisa lebih mampu mengontrol diri dalam berhubungan dengan orang lain. Yang keempat, mengamalkan ilmu yang didapat. Jadi kalau udah tahu, bukan sekedar tahu jadi orang pintar, tapi mengamalkan dalam bentuk sikap, dalam bentuk tingkah dan laku perbuatan. Jadi tingkah laku itu berubah. Orang kalau belajar tapi dia tidak berubah, itu sebetulnya tidak mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmu tidak hanya bentuknya ngajar saja, bukan. Mengamalkan ilmu buat kita adalah mempraktekkan apa yang kita sudah ketahui, itu maksudnya. Kemudian yang kelima, selalu berusaha berbuat ihsan, selalu berusaha berbuat ya baikan. Bahkan kata Nabi begini, ini yang harus kita jaga juga, kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan pernah memandang perbuatan baik itu kita pandang remeh, walaupun dia perbuatan kecil. Ya, walau antalqa akhaka biwajhin talik, kata Nabi. Meskipun bentuknya cuma kita ketemu sama orang berpapasan pandang, kita senyum, itu adalah amal yang mungkin rendah. Ada lagi dulu, ini diumpamakan, ini yang menerangkan dulu ini itu ulama karismatik dari NU itu, Syekh Jubair itu, Kiai Jubair itu pernah katakan, kita menyelamatkan seekor semut yang menghampiri air yang memungkinkan dia tenggelam, pelan-pelan kita ambil, kita hindarkan dia dari air yang buat dia tenggelam, itu sudah perbuatan ma'ruf, perbuatan baik. Bayangkan seekor semut, nggak mungkin berarti dia akan menyakiti semut ketika ada di pohon buahnya yang ranum gitu, pohon mangga, pohon apa, pohon rambutan kan buahnya bagus itu, supaya semut nggak ada dibakar itu batangnya sebagian misalnya, itu sangat berarti tidak mungkin dia lakukan. Kemudian yang terakhir, melakukan hal yang benar menurut Allah dan agama. Jadi melakukan hal yang benar, selalu berusaha ya menurut yang Allah nilai benar ya, dan memang sesuai dengan tuntunan agama yang dia pelajari. Jadi itu barangkali kayak kiat atau cara kita untuk menjaga hati ini supaya memiliki qalbun yang salim. Jadi sekali lagi jangan lupa doa tadi, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini. Karena kita tidak tahu perubahan hati kita. Hari ini kita baik, belum tentu yang akan datang kita tetap konsisten dengan apa yang kita lakukan pada hari ini. Kita hanya terus bisa berdoa, semoga bisa terjadi sikap istiqomah ini. Saya kira itu barangkali. Jadi cerita tadi mungkin yang saya menanggapi Pak Ustaz, dia menginformasikan sesuatu temannya kepada orang lain, tapi hari-hari kenyataan orang itu tidak seperti itu. Bagaimana cara menangkap itu, membersihkan dirinya yang sudah terlanjur menyampaikan. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada kita, ya. Itu nggak ada lain. Kalau ada orang punya hati yang membuat dia semakin katakanlah jadi terhalang untuk berbuat baik, kecenderungannya hanya berpikiran negatif, berpikiran hal yang tidak baik terhadap seseorang atau kepada orang-orang tertentu, nggak ada lain, dia harus banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, ya, mohon petunjuk Allah agar Allah memberikan kepada dia jalan keluar yang baik, dan ya mungkin baca istighfar, mengakui kesalahan dia sebagaimana doa Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Barangkali dia baca itu, ya, dan dia pun harus berusaha untuk merubahnya. Kalau ada orang itu dia ketemu, minta maaf sama orang itu, ya. Kesalahan yang kita buat nampak nyata, minta maafnya dijelaskan, bukan cuma salaman saja.
Ya, kayak kita salaman lebaran tidak, tapi salamannya diterangkan, maaf saya kemarin ngomongin Anda, tapi tidak harus detail. Saya ngomongin Anda, ngomongin apa? Ada pokoknya sesuatu yang menjelek-jelekan Anda, saya minta maaf aja pokoknya. Nah, itu begitu, mesti diterangkan. Tidak boleh cuma maaf ya, gitu. Nggak bisa. Maaf itu diterangkan atas apa, meskipun tidak harus detail sampai menyebutkan kemarin saya bilang kamu bego, saya bilang kamu binatang, nggak perlu sampai detail begitu. Tapi ada diucapkan, saya minta maaf karena saya menjelek-jelekan Anda, karena saya ini, harus disampaikan. Itu juga satu cara untuk menghilangkan.